Nah, UPTD Putkau UMKM Aceh ini merupakan bagian dari Dinas Koperasi. Jadi, Putkau UMKM ini sebenarnya memiliki tugas pokoknya itu adalah memberikan pelayanan, pendampingan, pemberdayaan kepada koperasi usaha mikro kecil menengah. Nah, dengan orientasi itu produktivitas, nilai tambah daya saingnya itu jadi meningkat. Nah, itu kami terus melakukan pendampingan kepada mereka. Jangan hanya memikirkan ingin jadi ASN, PNS itu enggak, itu karena menjadi pengusaha itu keren. Menjadi bos di dalam usaha sendiri itu lebih keren. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast Polisi Perspektif, di mana kita akan membahas terkait kebijakan publik, pemerintahan, dan juga sosial masyarakat secara umum. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tema yang memang sedang marak dan lagi naik-naiknya, yaitu tentang UMKM yang ada di Aceh, dan kita akan berbincang langsung nih dengan Kepala UPTD Plutka UMKM Aceh, yaitu Ibu Rosti Maidar. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah semangat, sebagaimana sesemangat kalian semua berusaha semangat mengikuti para milenial ya. Para milenial. Dan sekarang nih Bu, di podcast ini kan Ibu tadi sebagai Kepala UPTD Plutka UMKM Aceh. Tapi mungkin masih ada nih beberapa pemirsa kita yang nggak tahu sebenarnya Plut itu apa sih Bu, dan kerjanya itu ngapain aja? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semuanya, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Nama saya Rosti, tadi sudah disampaikan oleh host. Saya bekerja di Dinas Koperasi UKM Aceh, khususnya di UPTD Plutka UMKM. Nah, UPTD Plutka UMKM Aceh ini merupakan bagian dari Dinas Koperasi. Kepanjangannya itu Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Tadi kan KUMKM. Nah, jadi UPTD Plutka UMKM Aceh ini dia pertama-tama sekali itu berdiri di tahun 2013 untuk gedungnya. Jadi kita tuh minta diusulkan gedung gitu ya. Kemudian tahun 2014 proses lelang terjadi dengan sumber dana APBN. Nah, kemudian tahun 2015 gedungnya selesai. Proses pelayanan kepada UMKM juga dimulai. Nah, kemudian di tahun 2019 pemerintah Aceh membuat pergub. Nah, pergubnya itu tentang susunan organisasi perangkat daerah tentang tugas dan fungsi dari UPTD Plutka UMKM. Nah, itu Pergub nomor 60 tahun 2019. Nah, itu. Nah, di tahun 2019 itu maka sudah terbentuk struktur organisasi dari UPTD Plutka UMKM. Nah, dan tahun 2020 di situ kan ada susunannya tuh kepala UPTD-nya, kemudian ada kasih kasubag tata usaha, kasih pelayanan informasi, dan kemudian kasih promosi. Nah, di tahun 2020 itu sudah terbentuk, sudah ada yang isi tuh semua posisinya itu ya. Jabatan struktural itu eselon 4 sudah diisi oleh 3 orang pejabat eselon 4. Nah, kemudian saya baru menyusul di tahun 2021 sebagai Kepala UPTD Plutka UMKM itu di bulan Januari. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih bekerja dan menjadi Kepala UPTD Plutka UMKM. Jadi Plutka UMKM ini sebenarnya memiliki tugas pokoknya itu adalah memberikan pelayanan, pendampingan, pemberdayaan kepada koperasi usaha mikro kecil menengah. Jadi unit teknis ya yang memberikan pelayanan pendampingan kepada para pelaku usaha. Nah, dengan orientasi itu agar pelaku usahanya itu produktivitas, nilai tambah daya saingnya itu jadi meningkat. Nah, itu kami terus melakukan pendampingan kepada mereka. Nah, itulah mungkin sedikit tentang
Pluto UMKM. Berarti melakukan pendampingan sampai Iya. mereka bisa meningkatkan nilai jualnya ya Bu. Gitu. Kalau sejauh ini udah berapa banyak Bu kira-kira UMKM di Aceh yang dilakukan pendampingan? Iya. Pasti udah banyak ya. Banyak. Karena kan selain itu tugas kami, kami terus mendata bahwa sudah ada 1.850 pendampingan yang sudah kami lakukan. 1.850 dari tahun 2013 tadi Bu. Dari tahun keberadaan tadi kan baru terisi kan di 2021 tadi kehadiran saya berikut juga kegiatan atau anggaran itu sudah ditempatkan di Dinas Koperasi khususnya ke UPTD Pluto tadi untuk melakukan pendampingan gitu. Pendampingan yang kita lakukan itu nggak hanya di sini, tapi karena memang UPTD Pluto UMKM ini hanya satu yang di Aceh, otomatis kami juga harus berada di memberikan pendampingan dalam bentuk mentor bisnis kepada pelaku usaha yang ada di 23 kabupaten kota. Gitu. Berarti menyeluruh ya, nggak cuma di karena memang kita sendiri ini UPTD Pluto-nya. Karena kalau ada sih beberapa kabupaten yang ingin membentuk UPTD Pluto, tapi mungkin keterbatasan atau tidak cukup syarat, akhirnya tetap berada di provinsi gitu. Karena memang UPTD Pluto itu salah satu syaratnya harus daerah destinasi wisata gitu, dan ada hal-hal lain yang harus dilengkapi untuk syarat membuka bidang atau ya perwakilan lah di kabupaten kota untuk Pluto-nya gitu. Berarti ada beberapa syarat dan kebetulan ya cuma bisanya di daerah sini Bu ya, di Banda Aceh ya. Nah terus kalau misalnya tadi kita juga sempat baca-baca terkait Pluto, ada yang namanya Pukat Bu. Nah Pukat itu untuk apa tuh Bu sebenarnya? Pukat itu sebenarnya website bagian dari websitenya dinas. Di dalamnya itu kan tadi saya sudah sampaikan nih 23 kabupaten kota, sementara kita keterbatasan dengan SDM pastilah mungkin bisa intens gitu, tapi kita dengan semaksimalnya berpikir bagaimana cara agar pelaku usaha yang ada di daerah-daerah itu, lapisan masyarakat terkecil, gampung itu ya bisa tersentuh oleh kita gitu. Jadi melalui Pukat ini 7 layanan yang biasa kita berikan pendampingan itu ada di dalamnya. Jadi kalau mereka ingin bertanya bisa melalui Pukat tadi, melalui website. Itu bisa secara online. Bisa secara online. Di situ pendampingan yang biasa kita berikan tergantung ya dengan permasalahan mereka masing-masing. Kadang-kadang ada yang permasalahannya itu tentang mereka tidak punya penguatan kelembagaannya, sertifikasi nggak punya. Misalnya untuk makanan dan minuman olahan itu kan harus ada PIRT. Itu bagian dari sertifikasi yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kemudian ada sertifikasi halal. Kemudian ada SNI untuk perlindungan produk. Nah, seperti itu hal-hal yang memang kalau yang lapisan masyarakat pelaku UMKM yang ada di lapisan masyarakat itu kan masih mereka bingung seperti apa. Nah, itulah tugas kita memberikan pendampingan kepada mereka, dan ada sarana Pukat di situ melalui informasi digitalisasi mereka bisa memanfaatkan itu. Permasalahan mereka biasanya itu selain kelembagaan juga masalah pemasaran, masalah akses promosi ya. Mereka tuh kalau tidak ada dari kita yang mempromosikan, tentu kita nggak tahu tuh ada produk di kampung-kampung itu ternyata bagus gitu. Tapi dengan adanya pendampingan dari kita bisa membawa produk tersebut dan memperkenalkan minimal ke provinsi dulu gitu. Kemudian kalau mereka mau kita pasarkan ke retail modern, tentunya yang tadi kita harus produk tersebut tuh harus memang bagus, mulai dari kualitasnya, kemudian packagingnya, logo. Kemudian kalau memang mereka punya niat banget ini supaya produknya terkenal atau diingat, mungkin ada sedikit storytelling di situ tentang sejarah atau cerita tentang UMKM-nya gitu. Nah, kemudian banyak sih hal-hal yang harus disiapkan oleh seorang pelaku usaha agar mereka tuh bisa eksis sampai keluar gitu. Banyak lah, makanya adanya kami pendampingan dari Dinas Koperasi UKM Aceh itu sebenarnya diperuntukkan, dan itu sebenarnya bentuk dukungan dari pemerintah Aceh kepada para pelaku usaha seperti itu. Menarik.
Berarti kalau misalnya memang yang UMKM pengen maju bisa mendapatkan pendampingan dari dinas, tapi tetap berhasil atau tidaknya itu tergantung dari UMKM-nya sendiri ya, Bu. Mereka sendiri. Karena kadang-kadang dari kita juga sudah ngegas, mereka malah pasif gitu. Tapi itu ada mungkin juga jarang karena UMKM yang sendiri aja dia. Dia buat produk kemudian jual secara manual mungkin di kios-kios terdekat gitu kan. Nah, padahal produk mereka bagus di situ dan terkadang juga mereka merasa tidak percaya diri. Nah, itu banyak hal lah yang kita harus upayakan, mulai dari kepribadian mereka. Kita harus memberikan semangat, motivasi kepada mereka untuk terus berusaha menjadi UMKM yang nanti malah bisa produk mereka bisa kita ekspor ke luar negara gitu. Nah, kalau misalnya success story dari Put pastinya udah banyak ya, Bu. Tapi ada nggak sih, Bu, ketika melakukan pendampingan kepada pelaku usaha ini ada yang tidak berhasil dan kira-kira itu kenapa, Bu? Iya, itu seperti yang kita sampaikan tadi. Kadang-kadang kita tuh udah bilang bahwa produknya ini butuh misalnya label halal. Itu kan tidak gampang ya. Mulai dari proses produksinya harus dilihat higienisnya. Kemudian kan kita syariah nih, misalnya kalau yang potong ayam tuh kan tuh benar-benar yang dengan bismillah misalnya, terus tempatnya bersih, itu hanya contoh ya, tapi begitulah untuk proses halal itu tadi sulit. Nah, kita sering sampaikan kepada mereka bahwa untuk memperbaiki rumah produksinya gitu, tapi karena keterbatasan akhirnya mereka jadi silent dan tiba-tiba karena banyak, kami pun kadang-kadang sudah tidak kami pikir dia sudah jalan gitu. Nah, inilah gunanya kami harus melakukan monitoring, evaluasi lagi satu persatu, kita lihat yang mana yang sudah stuck itu. Cuman kan permasalahannya tuh di SDM yang kurang. Seperti itu. Kemudian kemarin konsultan juga lulus P3K. Jadi kan ditempatkan ke dinas lain tuh juga bagian-bagian yang menjadi hambatan dari pemberian proses pendampingan pada UMKM. Berarti memang di SDM-nya yang menjadi tantangan terberatnya. Nah, kalau misalnya untuk saat ini nih, Bu, jenis bisnis apa yang lagi naik-naiknya di Aceh, baik itu dari segi pembelinya ataupun juga pelaku usahanya lagi banyak di bidang apa, Bu, kalau sekarang? Iya, seperti kita lihat ya, kalau di kita ini kuliner yang banyak ya, karena kalau kuliner itu semua orang rasanya punya potensi untuk memasak, tinggal dia berani mencoba kemudian menjual produknya. Jadi kami melihat potensi yang besar itu di kuliner gitu. Cuma ya tadi permasalahannya kadang-kadang mereka nggak konsisten. Kita sedang melakukan pendampingan nih, tiba-tiba dia sudah beralih menjadi dia buka usaha lain gitu-gitu. Nah, itu juga bagian dari yang harus kami kuatkan, bahwa membuka usaha itu menjadi UMKM itu harus konsisten, jangan berubah-ubah sementara sedang berproses nih. Nah, seperti itu. Kayaknya banyak ya, Bu, kalau UMKM di Aceh yang ya kalau trennya lagi ini mereka mengikuti trennya. Banyak yang bisa kita ciptakan. Ini anak-anak Gen Z misalnya mulai ini nih kayak podcast ini kan sebenarnya UMKM juga gitu kan. Beda di bidangnya aja. Beda di bidangnya gitu kan. Kemudian apa yang terkecilnya mungkin penjualan pulsa gitu ya. Banyak lah sebenarnya itu semuanya itu ketika dia sudah berproduksi dan berusaha, ya dia sudah menjadi UMKM gitu. Ya tinggal konsistensinya aja ya, Bu. Nah, terus kalau untuk inovasi ke depan dari Put, kira-kira apa deh, Bu, ya bakalan dilakuin dalam beberapa tahun ke depan? Inovasi di Put yang pastinya sesuai dengan tupoksi, kami terus memberikan pendampingan, kemudian memberikan ada UMKM yang memang sudah kita katakan dia sudah unggul dan wajib dibantu. Nah, mungkin kami akan berupaya memberikan bantuan sesuai dengan bidang usaha dia. Misalnya dia menjahit, nah kita akan berupaya untuk memberikan bantuan seperti itu mesin jahitnya gitu. Kita akan mengusulkan kalau memang ada tersedia dana, ya kita akan memberikan bantuannya gitu. Sejauh ini sih memang Dinas Koperasi juga sudah banyak melakukan bantuan kepada pelaku usaha gitu ya.
bantuan itu, bantuan modal, misalnya bantuan itu tidak hanya selalu modal, tapi peningkatan melalui kompetensi SDM mereka, melalui pelatihan-pelatihan juga itu bagian dari bantuan ya, pendampingan yang dilakukan seperti itu. Nah kalau misalnya Ibu kan jumlah UMKM di Aceh tuh banyak kan, apalagi di 23 kabupaten kota. Nah rata-rata mereka tuh sebenarnya udah tahu nggak sih Bu tentang PLUD ataupun Dinas Koperasi UMKM ini, atau masih perlu edukasi lagi gitu? Sosialisasi. Ya, sosialisasi. Jadi sebagian besar sudah tahu, karena kan di kabupaten kota itu kan ada dinas koperasi juga. Mereka kan berpanjangan dari dinas koperasi provinsi gitu ya. Nah jadi pastilah tersampaikan. Namun di beberapa masyarakat yang tadi saya sampaikan juga, di lapisan masyarakat terkecil tentunya banyak hal yang mereka tidak menerima informasi. Mungkin disitulah fungsi dari dinas kabupaten kota juga menginformasikan tentang keberadaan kami. Tapi kami juga melakukan mentor bisnis ke daerah-daerah. Jadi saya rasa sudah tersampaikan juga tentang keberadaan PLUD UMKM. Tinggal merekanya saja nih, merekanya yang kadang-kadang enggan ya. Saya kurang tahu juga, mungkin karena faktor segan. Atau tidak pernah tahu, tidak kenal kan, tidak kenal kata saya tidak paham mungkin ya. Nah, sebenarnya kalau untuk pengajuan pendampingan atau bantuan kayak modal dan lain-lain, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM itu apa sih Bu? Atau mungkin bisa ditanya dulu ya ke dinasnya gitu. Iya. Jadi UMKM ini kalau diberikan bantuan tentunya tidak asal-asal beri ya. Mereka juga harus memiliki kualitas yang pertama. Kemudian yang utamanya juga yang tadi, mereka itu harus punya legalitas usaha mereka. Artinya usaha mereka itu tidak main-main, sudah dilengkapi dengan sertifikasi halal, KYRT misalnya, kemudian SNI misalnya. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa syarat lainnya yang memang harus dilengkapi, dan itu bisa syarat lah untuk mendapatkan bantuan. Kita pun ketika memberikan bantuan percaya bahwa mereka memang wajib dibantu, karena sebelumnya kan kita melakukan verifikasi juga gitu. Berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Nah kita udah ngomongnya lumayan panjang, mungkin mau minum ngopi dulu kita. Kita memang agak ini ya ngomongnya sama-sama jurnalis ya, UMKM dari Aceh. Nah terus Bu, kan sekarang udah ada yang namanya koperasi merah putih ya Bu, yang dia ada di setiap desa. Nah kira-kira PLUD terlibat juga nggak sih Bu di dalamnya? Karena kan ada beberapa UMKM juga ya kalau nggak salah ada di situ. Itu gimana kerjasamanya Bu? Iya benar. Jadi itu memang instruksi Presiden ya tentang koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini memang bagian di dalam koperasi itu juga bagian dari UMKM. Otomatis PLUD juga akan terlibat di situ, karena UMKM yang berada dalam koperasi tersebut juga bagian dari pendampingan kami. Sama fungsinya ketika mereka juga ingin tahu seperti apa kelengkapan administrasi atau permasalahan mereka juga bisa berkoordinasi dengan kami di PLUD. Nah akhirnya secara tidak langsung PLUD UMKM juga terlibat dengan koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau untuk pemasaran sendiri, kira-kira PLUD itu berperannya gimana Bu? Apakah pas ada event, terus beberapa UMKM pilihan itu dibawa, atau gimana perannya dalam pemasaran, membantu pemasaran UMKM atau promosi produk lah misalnya Bu? Iya. Jadi kami juga memberikan akses untuk jangkauan pemasarannya. Itu melalui event-event pameran gitu ya. Kemudian pameran yang kami lakukan baik yang dari daerah, dari provinsi maupun ke kabupaten kota. Jadi itu bagian dari promosi yang kami lakukan agar produk-produk unggulan yang ada di Aceh ini tuh terinformasi kepada pihak luar. Mungkin dengan adanya pameran atau event pameran tersebut, ada buyer yang berpotensi yang melirik dari produk-produk kita. Dan harapannya para pelaku UMKM itu bisa langsung berinteraksi dengan buyer, sehingga bisa mungkin dengan jangka panjang mereka bisa membuat kerjasama antara
pelaku usahanya dan pembeli misalnya seperti itu. Dan kemudian kalau yang di kabupaten kota kami lakukan juga pameran itu untuk memperkenalkan produk-produk yang di daerah-daerah itu kan nggak kesentuh, nggak tahu maksudnya, banyak yang nggak tahu. Jadi dengan event pameran itu harapannya kita bisa memperkenalkan produk-produk mulai dari kabupaten nantinya pastinya tersampaikan ke provinsi, dan memang bila mereka terus intens minta didampingi dalam artian hal-hal yang menjadi permasalahan mereka itu terus mereka komunikasikan dengan kita. Insya Allah kalau kelengkapannya sudah lengkap, kita juga bisa membawa mereka ke event-event pameran di luar negeri seperti itu. Berarti juga ada program-program dan kesempatan itu ya, jadi harus dimanfaatkan. Nah terus kalau untuk sejauh ini nih Bu, pelaku UMKM ini sebagian besar itu siapa sih Bu? Apakah mungkin ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau mungkin untuk sekarang udah banyak nih Gen Z yang mulai buat usaha Bu? Iya, siapa itu kira-kira? Seperti yang di awal. Jadi kalau UMKM ini dia tidak terpaku oleh hanya siapa ya, misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Semua orang berpotensi, kita sendiri berpotensi untuk menjadi UMKM tanpa kita sadari gitu ya. Jadi secara umum saya merasa yang banyak mungkin ya, kalau di yang sejauh ini kita beri dampingan banyak ibu-ibu yang ibu rumah tangga memang gitu ya. Di awal dia memang sudah ada bakat berusaha gitu ya. Kemudian Gen Z sambil kuliah juga sambil membentuk usaha UMKM kecil-kecilan gitu ya. Nah seperti itu. Berarti juga Gen Z udah mulai banyak di turun tangan UMKM. Nah karena memang ya trennya kan kalau misalnya dulu kalau kerjaan itu harus kerja yang berseragam dan lain-lain. Padahal juga kita bisa menjadi bos di usaha kita sendiri. Tapi kalau yang berseragam kayak gini kan kita ada pimpinan, ada hal-hal yang memang kita nggak bisa sebebasnya, kita terikat dengan aturan yang melekat dengan diri kita ya sebagai ASN. Tapi kalau kita menjadi bos dalam usaha kita sendiri kan keren gitu ya. Jadi sering saya juga menyampaikan kepada ketika membuka acara, saya juga menyampaikan untuk menyemangati mereka agar tidak terpaku dengan pengen masuk jadi P3K atau ASN, BUMN seperti itu, PNS itu enggak, itu zaman itu pikiran seperti itu. Tapi dengan UMKM tadi, tapi harus konsisten gitu. Insya Allah akan jadi besar jika kita memang konsisten, berangkat dari kegagalan tentunya ya. Lama-lama akhirnya kita tanpa kita sadari usaha kita membesar, kita bisa merekrut tenaga kerja lainnya, dan kita menjadi bos di situ. Nah, itu sih sebenarnya itu yang lebih cerdas. Terus kalau misalnya untuk dari sisi packaging, ada pun desain dan lain-lain Bu. Nah perannya Plut ini apa sih Bu? Apakah mungkin setiap ada UMKM misalnya khususnya di daerah ya Bu? Oh mungkin ini bagus tapi packagingnya kurang. Apakah Plut juga memberikan masukan atau sampai membantu desain dan lain-lain? Itu gimana tuh? Itu juga bagian memang permasalahan UMKM itu juga sering tentang packaging. Terkadang mereka sudah buat makanannya enak nih, tapi hanya diplastikin seperti itu saja kemudian dipasarkan. Jadi kita juga beberapa kali pertemuan dengan UMKM, dan UMKM juga ada yang datang ke Plut. Mereka ingin mencoba, mereka bertanya seperti apa desain packaging yang baik seperti itu. Secara dasar-dasar kita sudah sampaikan bahwa packaging yang baik itu harus diiringi dengan logo, nama dari produk tersebut. Tapi kadang-kadang pemahaman dari UMKM yang belum sampai ke situ ya. Jadi mereka buka usaha, kemudian nama usahanya itu keripik. Kan itu bukan. Tapi namanya apa keripik itu? Gitu. Supaya jadi tahu bahwa ini produknya keripik, tapi keripiknya siapa? Misalnya disebutkan kita sebutkan misalnya Mawar. Nah, jadi orang-orang bakal tahu, oh keripiknya Mawar lebih enak loh dibanding keripiknya misalnya Melati. Tapi ada nama di situ. Itu bukan hanya keripiknya saja yang muncul gitu. Karena setiap orang bisa ngelihat, oh ini keripik gitu. Itu menjadi PR. Nah terus kalau misalnya sejauh ini nih Bu, seberapa lama sebuah UMKM itu bisa bertahan?
Maksudnya apakah mungkin ada UMKM yang sebenarnya punya potensi bagus tapi tiba-tiba harus tutup dan lain-lain, apa karena sepi pembeli dan lain-lain, itu biasanya berapa tahun gitu kemampuan UMKM kita bertahan, Bu? Kalau ukuran tahun kita tidak bisa bilang tidak itu pasti, ya. karena kan itu berpulang ke diri mereka, sejauh mana mereka konsisten dengan produk mereka, sejauh mana mereka bisa melalui permasalahan-permasalahan dalam UMKM mereka. Nah, kadang-kadang ada yang baru muncul beberapa bulan langsung hilang, udah nggak usaha itu lagi nih, pindah usaha seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhinya dari diri sendiri sih sebenarnya gitu. Tapi kami terus memberikan pendampingan bahwa para pelaku usaha ini harus terus survive gitu dengan usahanya gitu. Oke, berarti memang tergantung dari konsistensi dan tekad juga ya. Kalau misalnya sejauh ini memang bantuan yang paling banyak diminta dari UMKM itu apa, Bu? Apakah memang hanya sekedar modal atau banyak juga yang minta bantuan pendampingan gitu? Mungkin saya menjawabnya dari bidang saya aja di Plut ya. Kalau pendampingan terus kita lakukan. Dari pendampingan itu kita akan melihat bantuan apa yang bisa diberikan untuk pengembangan usaha mereka gitu ya. Kami beberapa tahun belakang ya banyak kita memberikan bantuan mesin jahit. Kemudian di Takengon kita memberikan bantuan solar dryer dome. Karena di sana itu kan kopi ya, banyaknya pelaku usaha kopi. Sementara kondisi di sana tuh sering hujan gitu ya. Jadi kita menyediakan pengadaan solar dryer dome di mana itu rumah kaca untuk kopi-kopi itu dijemur di dalamnya gitu. Jadi tidak ngaruh tuh kalau udara lembab, udara hujan. Nah, seperti itu. Kemudian lebih ke mixer misalnya untuk buat kue gitu. Jadi itu beraneka ragam jenis bantuan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan tentunya kita melakukan survei dulu, nggak serta-merta kita kasih bantuan karena takut salah gunakan kemudian dijual gitu ya. Berarti memang itu bisa bantuan alat produksi juga yang bisa diberikan, nggak hanya semata-mata masalah uang dan modal ya. Lalu kalau misalnya ini Bu, apa sebenarnya harapan ataupun pesan Ibu untuk UMKM yang lagi berkembang di Aceh? Ya, harapannya sama seperti yang biasa kita sampaikan, untuk terus bersemangat di dalam usaha. Jangan hanya memikirkan ingin jadi ASN, PNS itu enggak itu, karena menjadi pengusaha itu keren. Menjadi bos di dalam usaha sendiri itu lebih keren gitu. Jadi jangan pernah putus asa, semangat terus. Lihat orang-orang yang udah sukses di luar sana, mereka berpikiran cepat, berpikir bahwa bisa hidup itu enggak melulu dari diperintah oleh orang, tapi bagaimana cara kita memerintah kita dan kita bisa merekrut tenaga kerja lainnya untuk mengentas kemiskinan juga yang ada ini kita berbicara di Aceh ya, yang ada di Provinsi Aceh. Seperti itu. Keren deh Bu. Berarti memang kalau misalnya kunci kesuksesan itu adalah memang konsistensi dan terus berinovasi. Jangan lupa supaya nanti produknya juga beda dari yang lain. Terima kasih banyak Bu Rosti untuk waktunya. Nah, jadi mungkin ini juga bisa jadi gambaran dan juga harapan juga untuk teman-teman pelaku UMKM supaya mengembangkan bisnisnya, bahwa kita punya dinas koperasi dan juga usaha kecil mikro menengah dan juga khususnya ada di Plut UMKM yang bisa membantu pendampingan dan lain-lain supaya nanti usahanya bisa terus berkembang. Jadi jangan pernah putus asa ya Bu Rosti. Tetap semangat. Dan kita akan jumpa lagi di episode podcast Polisi Positif selanjutnya, dan sampai jumpa.